Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Dan salat subuh yang baru saja kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, saya muliakan, sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah sebuah amanah, sebagaimana Allah tugaskan di dalam surah 33 surah Al-Ahzab di bagian terakhir, ayat kedua sebelum terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh amanah ini telah ditawarkan sebelumnya kepada langit, bumi dan gunung. Makhluk yang luar biasa. Langit itu luar biasa besarnya, bumi juga, gunung lebih besar dari kita, tapi semua menolak. Wa asfaqna minha, merasa tidak sanggup memikul amanah itu. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia yang lebih kecil dari gunung, subhanallah, dia terima. Tapi di ujungnya yang Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu kemudian zalim karena kebodohannya. Zalim itu maknanya mengabaikan amanah tadi. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amanah? Tugas. Jadi hidup kita di dunia ini penugasan. Ya. Ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya itu disebutkan Allah dalam surah Hud. Allah katakan, huwa ansa'akum minal ard. Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah. Wasta'amarakum biha, agar kalian memakmurkan tanah itu. Jadi dari tanah untuk tanah. Isti'marul ard, memakmurkan bumi. Dalam bahasa lain disebutkan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini maknanya menyebarkan Islam. Karena Islam itulah rahmat bagi alam semesta. Saya tidak mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa Islam kecuali untuk menyebarkan rahmat dengan Islam tadi. Ya. Makanya tadi dalam surah Al-Fath disebutkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Ayat yang senada ini sebutkan Allah dalam 3 surah.
Di antaranya surah Al-Fat, satu lagi dalam surah At-Taubah, dan satu lagi dalam surah Shaf. Ayatnya sama. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Ujungnya aja yang berbeda. Ya. Kalau di Al-Fat tadi wa kafa billahi syahida. Kalau di At-Taubah ujungnya walau karihal musyrikun. Sama dengan di As-Sab juga. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah ini akan kita pertanggungjawabkan. Itulah persoalan kita. Ya. Amanah ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu pertanggungjawaban di hadapan Allah itulah yang kita kenal dengan kematian. Maka kematian menjadi satu keniscayaan. Maka Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia atau disebutkan yang bernyawa akan mengalami kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah engkau akan kembali. Kepada Allah lah kita akan kembali. Maka kalimat istirja'nya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ada orang mati, salah satunya itu. Sebenarnya bukan hanya orang mati saja. Iza asabathum musibah. Kalau terkena musibah, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak ada orang yang bisa berlari dari kematian ini. Ya, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Meski engkau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian itu akan sampai. Ini identik dengan Islam itu sendiri sebenarnya. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amra ila ma balagal lail wan nahar. Islam ini sama dengan kematian tadi, akan sampai ke semua tempat-tempat di mana ada sinar matahari di sana. Di mana ada kehidupan, Islam akan sampai ke tempat itu. Wala yatrukullah, dan Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun di bumi ini illa adhalahullahu azaddin, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalam rumah itu. Itu belum terjadi. Dan itu tugas kita insyaallah. Karena ini janji dari Allah, berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kematian perorangan itu sering disebut kiamat kecil. Nanti ada kiamat besar. Itulah hari di mana kita akan dikembalikan semua kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Wa nufiha bis-sur fasa'iqa man bis samawati wa man fil ard summa nufiha bihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat, siapa yang peniup itu? Israfil ya. Maka semua ayat di bumi, di alam semesta ini akan mengalami kematian. Kemudian ditiup sekali lagi, semua akan bangkit dan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dan Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba daripada masa di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umurihi, tentang umurnya, fima afna, untuk apa umur itu dihabiskan, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu-ilmunya, untuk apa ilmu itu dia gunakan, wa an jasadihi fima ablah, jasadnya untuk apa dia gunakan. Jasad kekuatan kita ini digunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk menolong agama Allah, menolong sesama, menyebarkan kebaikan, atau justru menghalang-halangi hamba Allah dari jalannya? Ini semua akan ditanya. Dan yang terakhir, wa ammalihi, tentang hartanya. Kalau umur satu aja ditanya, ilmu satu aja, jasad satu aja. Tapi begitu harta 2 pertanyaan. Masya Allah.
Min aina iktasabah? Dari mana kau dapatkan hartamu itu? Masya Allah. Nah, ini menjadi ya. Jadi mulai sekarang kita harus mengevaluasi harta ini dari mana, halalan thayyiban atau haraman, ya kan? Dan yang kedua, setelah dapat, untuk apa kau belanjakan? Masya Allah. Atau dibelanjakan untuk membela kebaikan, ya, menolong agama Allah, atau untuk menghalang-halangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan kita. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian, maaf saya juga tidak bisa lama-lama karena saya harus berangkat ke Balikpapan kembali. Kita sampai maksimal 6:30 lah ya, karena pesawat jam 7. Sudah ada yang check in, jadi bisa ke sana insyaallah. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita dapat menunaikan amanah ini, ya, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah memahami Islam itu dengan baik dan benar. Kenapa Islam? Amanah ini kan dari Allah, dan Allah tidak memberikan kita tugas saja, tapi juga memberikan jalannya. Kalau kau mau laksanakan amanah ini jalannya. Dan jalannya itulah yang kemudian kita kenal dengan al-Islam. Tidak ada sistem yang kompatibel, yang cocok untuk menunaikan amanah dari Allah kecuali Islam, ya. Maka Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan untuk menunaikan amanah tadi selain Islam, tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Rugi di akhirat itu artinya neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Gambaran neraka pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahsyat. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya, kata Nabi. Pada hari kiamat didatangkanlah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Bi an'ami, orang yang paling nikmat, paling nyaman hidupnya di dunia. Tidak ada lagi yang lebih nyaman dari dia. Tapi sayang, dia tidak beriman, dia tidak bersyukur kepada nikmat itu, kepada yang memberinya. Maka di akhirat menjadi min ahli nar. Fayusbagu sabagatan finnar. Maka dimasukkanlah orang ini ke dalam neraka sejenak saja. Sejenak itu seperti kita ambil air panas yang mendidih, lalu kita ambil teh. Teh sekarang kan pakai sachet-sachetan itu ya. Beda dulu kalau kita meminum teh tubruk, disiram air panas, diminum, disaring dulu sebelum diminum. Kalau enggak, ampan pasti masuk ke mulut. Sekarang tidak perlu lagi pakai saringan teh, ya, maka pembuat saringan teh sekarang enggak laku, ya. Yusbagi itu dimasukkan langsung diangkat. Jadi dimasukkan, begitu masuk langsung diangkat, tidak lama-lama. Itu namanya yusbagu sabagatan finnar, ya. Kemudian ditanya oleh Allah, ya benar Adam. Anda panggilan akrab Allah kepada kita tuh anak Adam. Padahal kita dengan Adam ini sudah ribuan tahun. Begitulah ke bawah itu selalu dipanggil anak. Maka cucu kita panggil anak juga, ya kan? Kalau ke atas namanya ayah. Makanya Rasulullah itu pernah ditanya, "Man anta ya Rasulullah?" Siapa itu sebenarnya engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ana du'a'u abi Ibrahim." Saya adalah doanya ayahku Ibrahim. Padahal antara Nabi dan Ibrahim itu 800-an tahun. Apa doanya? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah nanti di tengah-tengah bangsa Arab ini seorang rasul. Nah, sayalah orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'watu abi Ibrahim. Masya Allah, ya. Nah, kemudian ditanya oleh Allah, ya bana Adam, ya, wahai anak Adam, apakah masih ada kenikmatan, kebahagiaan hidupnya yang tersisa? Walau hanya sedikit saja, ya. Apa dia jawab? La wallahi ya Rabbi, tidak. Demi engkau wahai Tuanku, saya adalah orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan. Saya adalah orang yang tidak pernah merasakan ketenangan dan kenyamanan. Sejenak dalam neraka lupa seluruh kebahagiaan hidupnya di dunia ini. Masya Allah. Itu baru sejenak, Pak.
Bagaimana kalau berapa lama orang masuk ke neraka baru bisa keluar? Kalau dia orang beriman kan bisa keluar. Kalau dia muslim bisa keluar. Makanya penyesalan manusia di akhirat itu kenapa dia tidak menjadi muslim di dunia ini. Di awal surah Al-Hijr surah ke-15 Allah berfirman, ya, waddal ladzina kafaru law kanu muslimin. Di akhirat nanti orang-orang kafir menyesal semua. Kenapa di dunia ini tidak menjadi seorang muslim? Kenapa itu terjadi? Karena di neraka itu kan bercerba. Ini penafsiran ya oleh ulama. Karena di neraka nanti ahli neraka bercampur. Mau muslim, mau kafir, yang zalim, yang banyak dosa, semuanya bersatu di dalam. Ya seperti di penjara lah. Tapi kan penjara itu ada yang seumur hidup, ada yang hanya 10 tahun, 5 tahun. Nah, kalau orang Islam yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan mati tidak mempersekutukan Allah, maka dia masih bisa keluar dan masuk ke dalam surga. Nah, ketika umat Islam ini yang kan paman ya'mal miskal paman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka nanti ada timbangan, nanti yang ditimbang amal-amalnya di akhir itu orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak perlu timbangan. Itu yang disebut di akhir surah Al-Kahfi. Ya. Tidak ada lagi timbangan, tidak ada lagi hisab. Ya langsung aja cemplungin ke dalam neraka. Apa yang mau dihisab? Ya. Nah, orang-orang beriman ini yang dosanya lebih besar tapi dia masih yakin kepada Allah, masih wajib sholat tapi dia nggak sholat. Meyakini sholat wajib tapi nggak sholat. Meyakini puasa wajib nggak puasa. Meyakini haji wajib nggak haji. Nah, ini kan dosanya lebih banyak. Dia dimasukkan ke dalam neraka, setelah selesai hukumannya dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan dari neraka, teman-teman yang kafir bilang, iya, enak dia ya. Coba kita muslim juga. Disitulah penyesalan itu terjadi. Masya Allah. Ya. Dan di dalam itu Pak, di neraka itu kata Allah, labisina fiha ahqaba. Orang kalau masuk neraka, dia akan tinggal di sana minimal ahqaba. Ahqaba itu artinya berminggu-minggu. Bahasa Arab kalau bentuk jamak itu minimal 3 ke atas jamak. Kalau 2 namanya musanna, 2 saja. Ya, kalau 1 namanya mufrad musanna jamak. Kalau bahasa Inggris kan single dan jamak langsung, ya kan, tidak ada musannanya, ya kan. 3 itu artinya minimal 3 minggu. 3 minggu berapa hari Pak? 21 hari. Tapi 21 harinya akhirat. 1 hari di akhirat berapa tahun di dunia? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. Berarti 3 minggu berapa? 21.000 tahun. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Sejenak saja lupa kebahagiaan hidupnya di dunia. Apalagi kita ini kan bukan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini, bukan orang yang paling nikmat. Masih lebih banyak, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Karena kata Nabi, wa yu'ta yaumal qiyamati bi asaddin nasi bu'san. Didatangkan juga orang yang paling menderita hidupnya di dunia, paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia yang beriman dan bersyukur kepada Allah, maka di akhirat dia menjadi ahli surga. Jadi surga itu bukan milik orang yang kaya Pak, bukan miliknya pejabat. Kalau di ini mungkin bisa nyogok kiri kanan, di akhirat nggak bisa nyogok lagi. Ya, sudah dikunci oleh Allah. La ya'sunallaha ma'am. Malaikat yang menjaga neraka tidak pernah bermaksiat, artinya tidak akan pernah menerima sogokan. Ya. Tapi dia beriman, maka masukkanlah ke dalam surga. Sejenak aja seperti orang pertama. Setelah dikeluarkan ditanya, ya, apakah masih ada tersisa penderitaan hidupmu di dunia walau hanya sedikit? Apa dia bilang? La wallahi ya Rabbi, tidak. Saya adalah orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, yang tidak pernah merasakan kesengsaraan. Sejenak dalam surga lupa seluruh penderitaan hidupnya di dunia. Masya Allah. Maka sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia ini, wahai jamaah, adalah perjalanan menuju surga Allah Subhanahu. Jangan lupa itu. Dan itulah salah satu hikmah kenapa kemudian Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga sebelum diturunkan ke bumi. Itu sebuah isyarat, setelah turun ke bumi kembali ke akhirat, jangan lupa masuk surga. Ya. Kan kita di dunia ini perantau saja.
Ya kan? Yang namanya merantau kan tidak selamanya akan pulang kampung. Kampung kita itu akhirat, dan rumah kita di akhirat adalah surga. Cuma di akhirat bukan hanya ada surga, ada neraka juga, dan masing-masing punya jalan. Kita ingin masuk surga, jalan yang kita jalani jalan menuju neraka, namanya sesat, masuk neraka. Karena sesat artinya masuk ke rumah orang lain. Neraka itu kan rumahnya iblis. Maka ada manusia masuk neraka, namanya sesat, masuk rumah orang lain. Masya Allah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memahami Islam dengan baik dan menyeluruh, tidak hanya sebagian-sebagian. Islam ini kalau berbicara Islam semuanya sistem kehidupan. Din, agama itu sistem kehidupan. Ya. Dan itu menyeluruh seluruh sisi kehidupan, seluruh aspek. Makanya ada yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Islam kan ujung rambut sampai ujung kaki. Sebab kalau nggak ada yang tersibga dengan Islam, berarti masih mengikuti setan. Masya Allah. Ya. Nah, ini Islam ini. Ya, maka setelah kita pahami, mulailah kita bersihkan hati kita dengan Islam. Kita buang syirik-syirik, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah yang ada kita buang sudah, nggak ada lagi. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau masih punya kesyirikan, seluruh amal-amalmu akan sia-sia. Masya Allah. Kita bersihkan dari dengki, dari sikap takabur, sombong, ujub. Penyakit iblis itu karena takabur. Ya. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kibir, walau hanya sebesar kuku jari saja. Ya. Masya Allah. Al-kibir. Tidak ada lagi dengki terhadap sesama orang-orang yang beriman. Setelah kita kosongkan, kita bersihkan, baru kita isi dengan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu proses, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu proses. Ada output, ada outcome yang harus diperoleh dari proses itu. Karena itulah ada ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan innal insana khulika halu'a. Manusia diciptakan banyak keluh kesah. Iza massahu sarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan dia mengeluh. Wa iza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dikasih nikmat kikir, pelit, medit, sekir. Ada sebuah penelitian, Pak, di Jogja, fakta, beberapa tahun yang lalu. Ini sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi. Yang diteliti orang-orang yang rajin datang ke masjid sholat. Hasilnya apa? Orang yang rajin datang ke masjid ini tidak punya kepedulian terhadap saudara-saudara dan keluarganya yang susah, alias medit, sekit tadi, pelit. Berarti proses salat ini belum berjalan dengan baik. Karena apa kata Allah? Illal musallin. Orang yang banyak mengeluh, orang yang pelit itu, kecuali orang-orang yang salat. Orang salat tidak banyak mengeluh, orang salat tidak lagi kikir. Masya Allah. Jadi ada proses, ada outcome. Ya kan? Puasa juga nanti begitu. Semua proses melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yang nanti outcome-nya itu adalah kata-katanya baik. Maka Rasulullah mengatakan man lam yada' qaula zura wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang ketika berpuasa tidak bisa meninggalkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, dusta, mencela, menghina, mencaci, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Proses. Kadang-kadang banyak dan kita masih proses saja, outcome-nya belum ada. Masya Allah. Ibadah, maka ibadah itu selalu terkait dengan akhlakul karimah. Buah dari ibadah itu adalah akhlakul karimah. Maka Allah katakan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Masya Allah. Ya. Ini namanya proses perbaikan diri, proses konsolidasi diri. Ya, apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, dan apa yang kita perbuat itu satu, padu, kompak. Ya, maka kemudian karena ibadah-ibadah ini akan memikulnya adalah fisik,
tubuh kita, maka tubuh ini harus sehat. Supaya sehat harus makan makanan yang sehat pula. Nah, ini soal makanan juga sekarang banyak bermasalah ini. Makanan yang sehat dan baik itu adalah makanan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak makanan disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, wa huwal ladzi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman thariya. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar engkau bisa mengambil dari laut itu makanan, yaitu ikan yang daging-dagingnya segar. Jadi yang diperintahkan untuk kita makan yaitu makanan yang segar, Pak. Sekarang kita banyak disuguhi makanan yang instan. Itu bukan makanan yang segar dan itu tidak sehat. Ya. Buah-buahan yang segar, susu yang kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa innalakum fil an'ami la ibrah. Di dalam binatang ternak itu ada pelajaran bagimu. Nuskikum mimma fi butuni min baini parsin wadamin labanan khalisa sa'igal lisaribin. Kami memberikan engkau nikmat minuman dari binatang ternak itu, sapi, kambing, ya, berupa susu yang segar yang keluar dari antara darah dan kotoran. Jadi susu itu keluar ternyata dari ternak itu antara darah dan kotoran. Tapi subhanallah, tidak ada yang bau kotoran, tidak ada yang bau darah. Yang katakan sya'igal lisaribin, yang segar bagi orang-orang yang meminumnya. Dulu ketika di kampung itu kita sering minum apa? Susu cap bendera, susu kaleng. Itu bukan lagi susu segar, itu banyak campurannya. Ya, bahkan mungkin susunya dikit. Ada pengalaman yang menarik karena di kita ini khususnya orang-orang Sulawesi itu sebenarnya kalau makanan antara dua saja. Kalau enggak manis, gurih. Manis itu lambangnya gula, gurih itu gambarnya kelapa. Makanya kalau ada orang menikah yang dibawa gula dan kelapa. Karena itu lambang kenikmatan hidup. Makanya penyakitnya orang Sulawesi itu banyaknya itu kalau enggak gula ya kolesterol. Betul enggak? Itulah nikmat hidup sebenarnya. Tapi kalau berlebihan itu yang jadi masalah. Kita ini banyak makan, sedikit kerja. Itu persoalannya, jadi numpuk itu makanan dalam diri kita. Ya kan? Kita perlu makanan tadi supaya fisik ini kuat menunaikan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ya, nah setelah ada perbaikan diri tadi, kita perlu jaga hubungan baik dengan sesama karena kita tidak bisa menunaikan amanah dari Allah sendirian. Maka ada ayat yang mengatakan wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka jaga hubungan baik kita. Maka Allah mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang selama orang itu menolong saudaranya. La ayyam siya ahadakum, kata Nabi, fi hajati akhihi hairul lahu min ayyataqifa fi masjidi hadza syahra. Engkau berjalan ke rumah tempat saudaramu untuk meringankan beban hidupnya karena engkau tahu dia kesulitan, berjalan ke rumahnya meringankan beban hidupnya, itu lebih baik bagimu, kata Nabi, daripada engkau iktikaf selama sebulan di masjidku ini di Madinah. Masya Allah, luar biasa. Setelah perbaikan diri, maka kita lihat efeknya tadi, baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Masyaallah. Mudah-mudahan hari ini kita silaturahim, ya, membawa dua manfaat, akan dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Umur yang panjang itu, Pak, bukan hanya fisik, tapi meskipun kita sudah meninggal, nama baik kita tetap dikenang orang. Hamka itu sudah meninggal, tapi nama baiknya masih dikenang orang. Apalagi dia menulis tafsir, apa namanya ya? Apa nama tafsirnya itu? Saya punya di rumah itu, tapi lupa judulnya. Al-Azhar, ya kan? Itu banyak ya, berapa jilid itu ya? Lebih dari 10 jilid. Ya, saya suka koleksi karena kalau saya ini saya suka buka-buka. Masya Allah. Ibnu Katsir juga ada di rumah. Masya Allah. Ya, nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mungkin ya. Ya. Maka penyesalan manusia di akhirat itu satu saja, Pak. Penyesalan manusia di akhirat satu saja. Kenapa di dunia ini dia tidak
memahami agama Allah, petunjuk Allah. Karena pesan Allah kepada Adam sebelum turun ke bumi untuk anak cucunya apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai Adam, sampaikan nanti ke anak cucumu, siapapun nanti yang akan mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan baginya. Insya Allah masuk ke dalam surga. Iblis dikeluarkan dari surga karena melanggar perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah. Maka orang yang tidak melaksanakan perintah Allah jauh dari surga. Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah ketika Nabi Adam memakan buah yang dilarang? Hai Adam, memangnya di dalam surga itu kurang makanan yang halal dan yang baik sehingga engkau makan makanan yang haram, padahal satu saja aku larang. Apa dia bilang? Tidak ya Allah, tapi saya malu. Saya tidak menyangka iblis itu bersumpah atas nama dirimu, tapi dia berdusta kepadaku. Karena iblis mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, saya bersumpah atas nama Allah, saya hanya menasihatimu Adam, kalau kau makan buah itu kamu akan kekal di dalam surga. Masya Allah. Faktanya begitu dimakan dikeluarkan. Itulah iblis. Pendusta besar di dunia ini itu adalah iblis. Dan cara untuk menghindari godaan iblis satu saja, ikhlaskan agama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas kepadamu ya Allah, saya tidak punya daya upaya menggodanya. Dan Allah menjamin, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, hambaku yang ikhlas kamu tidak punya daya menggodanya. Masalah. Maka penyesalan manusia di akhirat, dikembalikan saya ke bumi ya Allah, farji'na na'mal solihan. Sudah sampai di akhirat baru mau beramal soleh. Maka Allah jawab, awalam nu'ammirkum, hei manusia, tidakkah kamu dulu di dunia sudah saya panjangkan umurmu, umur yang cukup untuk engkau mempersiapkan bekalmu hari ini. Waja'akumun nazir, pemberi peringatan, kajian-kajian juga sudah kalian datang kepada kalian dengar, tapi kalian tidak pernah mengikutinya. Kalian kalau ditimpa musibah di dunia berdoa dengan meneteskan air mata, la in akhrajtana min hadza ya Allah, jika engkau keluarkan kami dari musibah ini, kami akan menjadi hambamu yang soleh. Begitu dikeluarkan, nasya maka yad'u ilaihi min qablu, dia lupa doa-doanya sebelumnya. Bahkan waja'ala lillahi andada, dia bahkan kemudian mempersekutukan Allah setelah itu. Maka Allah mengatakan, tamatta'u, udah bersenang-senang aja sebentar di dunia. Ya, di dunia ini kan cuma berapa tahun umur kita? 70 tahun. Kita ambil average 70 tahun. Karena Nabi mengatakan antara 60 sampai 70, tapi sedikit bisa lewat. Sampai 10, 100 ada bisa juga, tapi sedikit itu. Kita ambil 70 tahun. 70 tahun dibagi 1000 tahun. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun. Itu ternyata 70 tahun tidak sampai, kurang lebih hanya 2 jamnya akhirat saja, sebentar sekali. Maka tamatta qalila, bersenang-senanglah sedikit di dunia ini. Fa inna masirakum ilan nar, karena engkau tempat kembalimu adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Ya, maka mari jamaah kita manfaatkan sisa usia kita ini. Ya, kita betul-betul apa pesan Allah kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan mati kecuali setelah menjadi muslim. Muslim maknanya orang yang tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah islamkan diri kita ujung rambut sampai ujung kaki, tidak lagi warnanya kecuali warna Islam. Bolehlah kita mati setelah itu. Masya Allah. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf seperti janji kita tadi, karena saya harus berangkat ke bandara. Mungkin tidak ada tanya jawab kali ya. Tanya jawab lama lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bertemu insyaallah ya. Ya, ini pelajaran ya, kalau ke Berau nggak boleh pulang cepat-cepat. Minimal jam 10 lah ambil pesawat nanti. Karena kebetulan memang di Balikpapan ditunggu lagi nanti jam 9. Makanya saya ambil pesawat jam 7. Ya kan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat, silaturahim ini bermanfaat ya, sampai kita bertemu kembali, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini nanti kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.